ya sering kali nih ya kita bersembunyi di balik saya pengen nyenengin orang tua Ah, atau ah. cari kerja susah adanya cuman Iya, ini iya, gitu betul, kan. betul. Atau misalnya ambil dulu dong kesempatan di depan mata. Ini kan udah ada, masa Mhm. diabaikan? Iya, semuanya menurut saya kalau pada akhirnya Anda tidak happy dan tidak action apalagi setelah itu, ya ini excuse. Anda Oke. malas aja udahlah, gitu. Iya, 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 iya. Aslinya males. Welcome back teman-teman ke The Mind ID. Kembali Welcome lagi bersama back. saya dan Mas Saya. Fadli. Saya. Saya Oke, dan saya. Mas Fadli, langsung aja ya. Jadi kita membahas fenomena teman-teman kita yang terjebak. Nah nih, yang terjebak dari apa kan gitu ya? Apakah terjebak dari apa di hutan misalnya? Enggak, yang terjebak Tersesat dia. dari pekerjaan, rutinitas gitu, yang membuat mereka tidak bahagia tentunya gitu. Oke, terjebak di sebuah pekerjaan atau Heeh, rutinitas yes. yang bikin dia nggak happy. Nggak happy, betul gitu. Oke. Nah, kelanjutannya adalah saya harus mempertahankankah gitu kan? Atau ya go ahead aja, apa jalanin aja gitu. Ah. Ya 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 ya. Gitu. Saya mencoba memahami kondisinya ya, karena ini ada 2 persepsi Mas Teguh. Betul. Ada kondisi di mana dia memang merasa tidak happy sama pekerjaannya karena memang Yes. Yes, pekerjaannya yes. bikin siapapun yang ngerjain nggak happy. Nggak happy, benar, benar, benar. Atau bisa jadi lingkungannya memang nggak happy Iya, juga kan memang gitu ya, bisa lingkungannya jadi. Heeh. toksik, mungkin memang bosnya nggak bener gitu Benar, kan. benar, benar. Memang kerjaannya mungkin yang nggak bener, Heeh, bahkan bikin heeh, dia heeh. takut, Yes, deg-degan dan yes. lain-lain, abu-abu mungkin Heeh, areanya. yes. Gitu ya. Betul. Atau sebetulnya ini sekedar memang kondisi psikologi seseorang. Mhm, mhm. Nah, yang pekerjaannya oke, Mhm, cuman mhm. karena mungkin minat bakat dia nggak di situ, Betul, atau dia nggak expert di bidang itu, dia betul. terpaksa kerja lebih keras dibanding banyak orang lain yang mungkin kalau gantiin dia happy. Yes, ya, Nah, benar, ini benar. nggak tahu nih, ini Benar. yang mana nih? Nah, kalau menurut Mas Teguh pertanyaan Nah, itu datang ke yang tipe mana? memang sih sebenarnya bisa jadi dapat 2 poin kayak gitu ya, Mhm mhm. Mas Wali ya. Jadi kita bisa dapetin 2 sudut pandang seperti itu. Ya nggak apa-apa kita bahas aja dua-duanya. Karena nanti Oke. jangan sampai teman-teman hanya karena mungkin bisa lihat dari judulnya atau dari tagline kita pertama mungkin ya, langsung wah kalau kayak gitu berarti saya langsung resign kah atau keluar kah gitu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Dilihat dulu. Ini teman-teman nggak happy-nya itu berdasarkan apa? Atas dasar karena jenuh kah gitu kan? Ya. Atau berdasarkan karena memang nggak happy tadi gitu. Nah, kalau misalnya jenuh nih Mas Audi berarti ya, Nah, kita bahas lagi. oke. Nah, ini memang butuh ini ya, teman-teman ya. Mhm. Butuh kerendahan hati, Mas Teguh, Bener, bener. untuk mengakui bahwa sebenarnya ini beneran memang lingkungan Anda yang toksik Mhm. atau Andanya yang jenuh beneran, tapi Yes. lingkungannya baik-baik aja. Yes, yes, Gitu yes, ya. yes. Karena emang teman-teman perlu kasih antivirus dulu ya, Mhm. bahwa dengan mudah mungkin seseorang bisa menyalahkan lingkungan sekitarnya, padahal yang bermasalah adalah dirinya. Dirinya sendiri ya, betul. Gitu. Nah, oke lah, anggap misalnya ternyata lingkungannya yang memang nggak asik. Nggak asik, Ya, heeh. lingkungannya nih bikin siapapun, nggak usah saya Mas Fadli, Mhm, siapapun mhm. yang ada di sini ditaruh di sini nggak akan tahan. Nggak tahan. Oke, Wah, oke, iya. ini fenomenanya banyak banget terjadi ya, Betul, mau betul. itu di mana-mana dan saya Mhm, sering banget ngelihat banyak orang hebat, banyak orang bagus mhm, mhm. akhirnya ngambek. Oh, oke, heeh, Dan heeh. nggak mau kerja serius atau produktif lagi, tidak Yes, lagi yes, yes. bersinar Mhm, seperti tahun-tahun terbaiknya di masa lalu yang mhm, saya mhm, kagumi. mhm. Sekarang saya sedih ngelihatnya karena dia ternyata kecewa sama sistem, kecewa sama organisasi tempat dia Organisasinya, heeh. kerja, Mhm, kecewa sama perusahaannya tempat dia mhm, usaha dan mhm, bisnis atau kerja mhm, gitu ya. mhm. Karena memang setelah saya lihat, wah yang rusak adalah sistemnya secara struktural Oke, mhm, gitu, sehingga butuh effort yang luar biasa untuk mungkin punya baterai yang nggak habis-habis gitu ya mhm, dalam mhm, diri mhm, seseorang mhm, untuk merubah menjadi lebih baik mhm, secara mhm, keseluruhan. mhm, mhm. Nah, dalam kondisi ini teman-teman perlu ukur risk versus rewardnya. Yes. Kayak Mas Teguh misalnya, Mas Teguh ada di sebuah organisasi nih, let's say organisasi A Mhm. misalnya, di mana ini justru berat banget untuk dirubah dan udah nggak asik banget nih. Iya, bener. Ya kan ibaratnya kan punya 2 pilihan kan, Betul. bertahan dan berusaha memperbaiki Atau tinggalkan. atau tinggalkan, Yes, ganti yes, yes. lingkungan, Betul. gitu. Ini kita kesampingkan dulu ya, nanti kalau ditinggalin gaji saya gimana, nanti kalau Mhm, ditinggalin nyari kerja selanjutnya emangnya mhm, gampang. Ini mhm. mental block yang berbeda lagi nih ya, Yes, ini yes, kita yes. perlu kesampingkan dulu. Anggaplah misalnya seperti itu, nah Anda perlu ukur dulu,
Anda punya kemampuan nggak untuk... Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Memperbaiki keadaan gitu. Karena ada orang yang sebenarnya mampu tapi lebih mudah memilih menyerah. Oke. Ini saya sedih ngelihatnya. Yes. Banyak orang yang seharusnya bisa memperbaiki lingkungan sekitarnya, bisa memperbaiki masyarakat di sekitar tempat dia tinggal, memperbaiki organisasi tempat dia bekerja atau berusaha gitu ya, atau bahkan memperbaiki negara ini misalnya. Iya. Tapi karena sistemnya sudah terlalu Jubet. gitu ya. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi dengan apa dong? Ini bikin dia akhirnya jadi menyerah terlalu cepat. Yes. Ini Anda perlu tahu gitu ya. Tapi memang ada kondisi di mana kita juga tidak punya kapasitas dengan itu. Nah kalau itu yang terjadi teman-teman tinggalin. Lebih baik tinggalkan ya? Lebih baik tinggalin dengan segala kelegaan hati Anda, tinggalin nggak apa-apa. Gitu. Ini kondisi yang pertama. Jadi saran saya lebih mudah buat teman-teman lakukan memang tinggalkan, tetapi nanti tantangan berikutnya Anda akan ngadepin gitu ya untuk perubahan itu. Yes. Ini kalau dari luar. Iya, Tapi ini nih Mas Teguh. Sebetulnya fenomena ini lebih banyak muncul ke orang-orang yang tipe yang kedua. Tipe yang kedua. Yang memang dianya jenuh ternyata ya. Dianya yang jenuh gitu. Kalau ada orang yang gantiin dia pasti happy gitu. Dan ini kita nggak bisa salahin kerjaannya atau industrinya gitu ya, atau apapun tempat teman-teman sedang bekerja sekarang. Yang Anda kerjain mungkin tidak salah, tetapi yang salah adalah kitanya nggak matching mungkin sama minat dan bakatnya kita. Kita nggak kenal siapa diri kita dan kita paksain untuk kerja di sana. Hari ini Mas Teguh ada jauh lebih banyak orang yang kerjaannya tidak sesuai dengan jurusan pendidikannya loh. Setuju. Siapa yang setuju teman-teman? Coba yang setuju komen, coba komen. Teman-teman komen ya kan. Tuh, mas gitu. Saya lulusan ini tapi kerjanya di sini. Nah, ada teman saya lulusan dokter peternakan. Dokter ternakan gitu ya. Dokter ternak. Tahu nggak ininya apa? Di bank. Di bank. Iya. Dia di bank di Pegadaian kan. Wow. Sangat tidak relate ya gitu ya kan gitu. Gak masuk industrinya ya. Betul. Iya. Ya, itu yang terjadi sama kita hari ini teman-teman ya. Nah, kita perlu satu langkah mundur dulu nih teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi? Karena teman-teman kalau udah tahu kenapa ini terjadi, baru nanti bisa dengan mudah menentukan jawaban sebaiknya saya ngapain. Gitu. Teman-teman perlu tahu dulu bahwa apa yang terjadi sama hidup Anda hari ini adalah karena apa yang Anda toleransi di masa lalu untuk terjadi. Yes. Ya sering kali nih ya kita bersembunyi di balik saya pengen nyenengin orang tua atau cari kerja susah adanya cuma ini gitu kan. Betul. Atau misalnya ambil dulu dong kesempatan di depan mata. Ini kan udah ada, masa diabaikan. Iya, semuanya menurut saya kalau pada akhirnya Anda tidak happy dan tidak action apalagi setelah itu, ya ini excuse. Anda malas aja udahlah. Gitu. Iya. Aslinya malas. Karena kalau misalnya kesempatannya ini ada, oke, tapi kan diambil dulu untuk makan hari ini. Kalau kita ngomongin future money gitu kan, cari dong tetap, usaha dong, tetap buka dong, tetap networking, tetap kenalan sama orang kaya baru misalnya. Orang kaya baru, bukan orang yang baru kaya ya, orang yang baru Anda kenal tapi udah kaya. Ya cari apa kemudahan yang bisa kita kasih buat dia, in exchange Anda dapat kerjaan atau bisnis misalnya, ditukar sama skill dan knowledge yang teman-teman punya, apapun itu. Dan kalau terus-menerus dilakukan secara konsisten, pada akhirnya cepat atau lambat seseorang akan ada di tempat yang tepat. Gitu. Oke. Akan ada di tempat yang tepat. Nah, kalau saya secara personal Mas Teguh itu happen to be ya selama beberapa tahun terakhir, mungkin 5-7 tahun terakhir ini saya ternyata menjalani bisnis di perusahaan-perusahaan yang saya jalanin yang ternyata sesuai dengan human design saya. Human design Mas Wali sendiri ya? Iya, saya konsultasi human design ya ke teman-teman di lompatan hidup. Nah, itu ternyata
saya sampai dibikinin satu buku tuh Hmm. tentang saya Oke. gitu ya, supaya saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri lagi gitu kan. Saya konsultasi private, saya pengen banget kenal siapa seorang Fadly. Dan ya do and don'ts-nya banyak, saya lebih banyak banget kenal sama diri saya, dan sebagian besar yang ada di buku itu ternyata adalah hal-hal yang sudah saya lakukan 5-7 tahun terakhir. Sudah dijalanin ya sama Mas Sudah Fadly. dijalanin. Betul. Nah yang menarik, ketika saya rewind hidup saya lebih dari 7 tahun yang lalu, semua yang saya lakukan tidak sesuai dengan buku ini dan hidup saya struggle. Oh gitu. Oke, ya. Iya loh. Betul. Jadi wah aneh-aneh kan, dulu kan kita Iya, macam-macam ya bener. dikerjain semuanya, ganti usaha, ganti bisnis, Bener. ganti kerjaan, apapun dicobain gitu kan, tetapi tidak sesuai dengan human design Human saya. design kitanya ya, betul. Gitu. Ternyata ketika human design saya teman-teman ya, ini dalam satu buku ya, kurang lebih singkatnya, saya singkat buat teman-teman, itu adalah seorang Fadly itu adalah orang yang cocok untuk membangun komunitas, mengedukasi, berbagi ketika dibutuhkan untuk memperbaiki banyak pihak gitu. Jadi saya tidak bisa maksain nih ngasih tahu orang, tapi kalau orangnya minta kasih tahu, saya bisa sharing. Bisa Makanya sharing, tagline-nya jadi life coach kan gitu ya, karena bukan pembicara seminar, bukan gitu, tetapi justru lebih ke personal, bisa sharing secara personal sama teman-teman di sini di Kedamaian ID gitu. Nah itu baru Mas Teguh naik shooting up. Betul. Gitu. Berbeda sama saya lebih dari 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang lalu ketika yang nggak ada hubungannya dengan itu kan gitu ya, yang hubungan dengan sesuai human design dengan tadi. human design-nya saya gitu. Kayaknya ada yang sama di sama kita, sama saya gitu ya kan, edukasinya. Edukasinya. Saya juga ada edukasinya gitu ya kan. Kalau ngajar kayaknya asik gitu Iya kan. benar. Tapi ada loh orang yang ngajar tapi jenuh, bosan dan nggak tahan pengen berhenti Mas Teguh. Gitu. Nah itu dia tadi mungkin ya kan. Ini perbedaannya. Benar. Yang tadi ditanyain tadi kan. Kalau orang ini kita gantiin, kita happy. Kita happy, betul. Tapi dia bisa jadi stres. Dan hari ini mungkin Anda dalam kondisi seperti itu ya, bukan berarti Anda hanya ngajar. Ini kondisi apapun, profesi apapun, tapi teman-teman sedang dalam kondisi yang pengen nyerah, pengen berhenti, jenuh, dan aduh udah gitu ya, nggak produktif lagi, stres, tertekan. Karena Anda nggak sesuai dengan bidang Anda. Gitu. Yes. Nah teman-teman perlu, ya teman-teman kan tahu risk rewardnya lah, nggak usah diajarin dengan konsultasi private yang nanti kalau misalnya ini terus dapur saya gimana Kang, misalnya gimana Mas gitu kan. Ya jangan langsung hilang lah kan gitu, diukur-ukur ya. Ini kita ngomongin jadi financial planning yang sifatnya do nih jadinya kan. Betul. Tentang apa yang teman-teman seharusnya udah tahu gitu. Yang kita belum tahu adalah gimana sikap kita terhadap peluang, gimana sikap kita terhadap kemungkinan baik yang ada yang mungkin akan terjadi di masa depannya. Yang kita perlu yakin itu ada dan kita buka pintunya lebar-lebar. Betul. Gitu. Seperti contoh beberapa waktu lalu ya Mas Fadly, ada masih teman kita juga gitu kan. Dia sudah bekerja di bidang tersebut puluhan tahun gitu ya kan. Tapi dia baru sadar ternyata aku bukan di sini bidangnya gitu kan. Aku nggak happy ternyata di sini. Tapi ya karena life must go on tadi ya kan. Ya hidup terus berjalan. Ya udahlah dinikmatin aja. Terakhirnya terpaksa melakukan hal itu. Nah kalau misalnya seperti itu, apakah dia perlu mengganti pekerjaannya atau ya tetap jalanin aja itu dengan rasa syukurnya dia gitu? Perlu dipastiin dulu. Kata kuncinya adalah as long as you are happy, you are right. Ya. Gitu ya. Selama teman-teman happy, teman-teman bener. Itu kata kuncinya. Cuman ya nggak bisa dengan melanggar norma sosial ya. Gitu kan maksudnya aku happy Mas kalau nggak ngapa-ngapain nyolong aja dapat duit ya nggak bisa. Ya. Iya nanti jadi salah tafsir ini kan. Betul, disclaimer dulu. Okay. Happy-nya bisa beda tafsir ini. Kayak dokter ternak tadi. Nggak ada dokter ternak Mas, dokter hewan. Saya bingung tadi nyari kata apa ya dokter ternak tadi. Tadi gue biarin aja sih. Biar nanti dokter hewan Mas. Dia inget lagi. Kok dokter ternak sih? Dokter hewan teman-teman. Oke. Looping di kepala. Iya. Ya jadi ya kita perlu cek dulu ya benar-benar ke dalam hati kita. Beneran nggak sih yang kita jalanin ini terpaksa atau happy? Gitu. Sama-sama kerja nih, sama-sama action, tapi ya ada orang berangkat kerja itu karena excited, akan ketemu apa lagi ya hari ini ya, gitu kan. Gue pengen dapetin sesuatu lagi yang baru nih hari ini nih, gitu. Tapi ada yang, I hate Monday, kan gitu. Iya, itu sering banget itu kan. I hate Monday sama thanks God it's Friday. Ini orang-orang ini. Orang-orang ini. Iya. Gitu. Kalau teman-teman udah ngejalanin segala sesuatunya dengan happy, teman-teman itu
Mau weekend mau enggak ya produktif aja, ngapain lagi ya hari ini ya, Yes, ngapain lagi ya betul, gitu betul, kan. betul. Cari sesuatu yang bisa dikerjain lagi, masa gua tiduran aja nih, gak asik nih gitu, ngapain lagi ya, Betul. ngapain lagi ya. Itu living with passion tuh rasanya kayak gitu, Oke, gitu. ya Nggak betul terlalu sih. peduli tanggal, nggak terlalu peduli hari gitu ya. Ya udah, jam kerja ya kalau kerjaannya lagi asik ya terusin dulu aja gitu. Yes, Yang yes, lain yes. pulang biarin. Nah, Yes. itu hal-hal yang mungkin terjadi kalau teman-teman memang live with passion Live with your dan human design-nya tadi ya iya gitu. sesuai dengan human design Anda. Nah, ini Betul. yang kita perlu cari tahu teman-teman. Anda tuh happy-nya yang mana? Mhm, Nah, mhm. nyari happy yang mana mungkin lebih susah ya teman-teman. Langkah yang pertama teman-teman lakukan dulu adalah teman-teman coba jujur sama diri Anda sendiri. Keadaan Anda kalau seandainya hari ini rasanya berat, itu kondisi yang pertama apa yang kedua? Mhm, Memang lingkungannya harus ditinggal mhm, atau Andanya yang memang tidak happy melakukannya, mhm, mhm. gitu. Nah, berangkat dari fakta dan data itu, teman-teman next action-nya ya teman-teman berusaha cari peluang baru. Tanpa membuang atau meninggalkan sesuatu yang lama gitu ya, tetaplah dengan ini gitu. Karena Mhm. kita bisa kok tetap ya untuk bisa meng-upgrade dan punya keyakinan kalau peluang itu banyak dan ada di mana-mana. Yes, yes. Treating your job as the only source of income ini yang salah. Ini abundance block. Mhm. Merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan melakukan apapun yang Anda lakukan hari ini, itu pikiran yang sempit gitu. Iya, iya, setuju. Karena kalau teman-teman cukup terbuka, teman-teman akan punya banyak kesempatan kok gitu. Nah, banyak orang itu tersakiti, merasa tersakiti tanda kutip Mhm. karena merasa punya keyakinan ini aja sebetulnya Oke, gitu. heeh. Ini kan dasar dari jawaban dari kenapa ada orang yang nanya kalau misalnya gimana caranya kali 10 Mas, kan saya cuman karyawan. Yes, Nah, yes, karena yes. menurut dia kali 10 income satu-satunya dengan cara dia, Dengan cara itu gitu gitu, kan. yes. Atau nanti kalau aku, resign dari yang ini emang nyari kerja gampang. Nah, karena Iya, menurutmu cara nyari kerja mungkin hanya dengan caramu mencari kerja, padahal banyak cara lain misalnya atau ada banyak kemungkinan yang lain yang bisa dikerjain sebagai sebuah project yang menghasilkan income gede mhm. tanpa ninggalin kerjaan Tanpa kita. tinggal kerjaan, Bisa betul, juga, bisa jadi, iya gitu. betul. Ini kan banyak banget jalan Tuhan. Jangan dibatasin cuma dengan itu. Kalau enggak Yes. ini berarti gagal. Enggak gitu, enggak sesempit itu. Yes, yes, Gitu. Ini betul, perlu diperluas. betul. Ini mungkin juga jadi dilematik sebenarnya Mas Fadi, terhadap buat teman-teman, anak-anak muda kita sekarang lah gitu ya. Karena kemarin itu juga ada sempat cerita bahwa salah satu orang di apa, yang kita kenal juga gitu ya kan, dia HRD dari satu perusahaan ini. Satu hal yang dia sayangkan adalah kenapa banyak ceweknya nih yang diterima Oh gitu ya ya. kan, daripada cowoknya. Bukan berarti cowoknya sedikit yang lamar, cowoknya sama-sama banyak, cowok banyak nih yang lamar. Tetapi yang ironisnya itu adalah ceweknya sedikit yang keterima. Karena Mm-mm. apa? Ya nggak sesuai dengan kualifikasinya kan berarti gitu ya. Nah, ada mental yang apa ya? Mental yang terbuang mungkin ya. Ada mental yang nggak didapetin sama cowok-cowok sekarang nih. Gentleman kurang gitu. Ini mungkin jadi Ya. fenomena yang mungkin ini kita masukkan ke pertanyaan berikutnya ini. Fenomena yang mungkin jadi ada banyak anak-anak muda itu yang dilemanya gini Mas Wadi. Saya nyari pekerjaan itu yang sesuai fashion saya kah gitu ya? Atau ambil semua pekerjaan saya gitu. Hmm. Gitu kan. Dan hati-hati mungkin ya, hati-hati jangan sampai menzolimi diri kita kan gitu, diri teman-teman dengan pekerjaannya yang teman-teman pilih gitu. Nah, Ya. menghadapi dilema ini Mas Fadli. Oke. Bold statement-nya dulu. Kalau Anda punya sebuah skill, tapi teman-teman ngerjain sesuatu yang bukan skill Anda, itu Anda nggak bersyukur namanya. Ah, oke. Anda zolim sama diri Anda sendiri dan kemungkinan peluang lebih besar lain yang mungkin rezekinya lebih gede, Lebih gede, yang ketutup ya. harusnya ada itu ketutup. Jadi Yes. kasihan dong sama pasangan Anda, sama anak Anda gitu kan, sama orang-orang yang Anda sayang yang mungkin rezekinya lewat Anda. Mhm, Ini mhm, zolim mhm. gitu. Terus harus langsung ganti Mas? Belum tentu. Ini tidak sama semua orang keadaannya. Mhm. Jadi harus dipastiin dulu teman-teman, Anda punya fase dalam hidup itu lagi dalam fase seperti apa nih? Kalau dalam fase di mana Anda dari gajian ke gajian hidupnya nggak punya tabungan sama sekali ya jangan. Yes, yes, yes. Ya tetap kerjain apa yang bisa Anda kerjain, kesempatan depan mata tadi. Mhm, Tapi jangan tutup mata dan hati Anda untuk ya udahlah ini terus aja lah. Dapatnya cuman ini. Enggak. mhm, mhm. Kesempatan tetap ada, cuman Andanya mungkin pas dia ada, Anda nggak ada. Iya. Gitu, karena lagi dalam mode istirahat kan Iya, tadi kan, iya, lagi betul, udahlah betul, ini betul, aja betul, gitu betul. kan. Kalau Andanya selalu tajam nyari peluang, nyari peluang, nyari peluang, begitu peluangnya datang Andanya siap, ini baru matching. Yes. Ya pindah
ganti Hmm. gitu. Itu kalau dalam fase yang memang nggak dengan mudah bisa switching. Hmm. Tapi ada orang dengan tipe-tipe pendekatan keuangan tertentu yang dia itu acuh tak acuh gitu loh Mas Teguh, nggak terlalu peduli sama duit. Ya hidupnya lumayan nyaman lah, tabungan ada gitu. Ya orang tua mungkin masih bisa provide dirinya sendiri dan kadang-kadang ngirim bahkan. Ada yang memang kondisinya seperti itu, ya berhenti sekarang aja gitu. Iya juga ya. Ya kan? Ngapain capek-capek kan gitu. Iya. Bener-bener. Ganti gitu. Karena kekhawatiran itu hanya mungkin terjadi kalau misalnya teman-teman membatasi diri. Terlalu takut jadi terwujud gitu. Ya Jadi juga ya. jadi muter-muter Aduh. di situ gitu. Oke. Sangat khawatir jadi terjadi. Nah ini yang kita tarik itu adalah apa yang kita sering pikirin kan. Nah makanya fokusinnya sama, wah mungkin nanti ada, wah bentar lagi ada, wah ini kayaknya bisa. Terus jadi sesuatu yang positif dan menggulung terus menerus gitu. Nanti ada kok kesempatannya. Jadi tergantung fase Anda apa gitu ya. Kalau teman-teman memang nggak punya duit banget, ya yes sama apapun lah. Jangan pilih-pilih kan gitu. Betul. Udah nggak punya duit terus aduh yang ini kok agak ini ya. Terlalu banyak kena matahari misalnya gitu kan. Ya jangan. Kerjain I see. gitu. Berarti mungkin menurut Mas Fadli berarti ya ambil kalau misalnya memang itu ada peluang ambil Aja. aja gitu Ambil ya. aja. Passionnya nanti akan datang sendiri gitu ya. Ada waktunya Oke. gitu. Ada waktunya. Saya yakin semua orang punya passion Betul, gitu ya. Nggak mungkin hari ini Mas aku belum tahu apa. Ada yang Anda suka, ada yang Anda nggak suka. Kalau Anda udah di umur yang dewasa tuh pasti udah punya. Cuman ya ketika udah dalam kondisi yang Anda cukup nyaman, Anda udah mulai bisa say no sama peluang kecil yang tidak terlalu berharga, ya jangan ditoleransi. Yes, zolim Anda gitu. berarti Itu kan. jadi zolim, betul. Gitu. Jadi sesuatu yang ya contohnya misalnya gini ya, sorry to say, bukannya kita ngecilin atau membesarkan level pendidikan atau profesi tertentu ya, misalnya ada orang dengan perjuangan pendidikannya sampai udah S1, S2 atau S3, betul. terus karena susah nyari kerjaan tiba-tiba ada nawarin nih jadi staff data entry aja deh, gajinya di bawah UMR sih, ya tapi gimana dong, kita cuma punya lowongan ini, terus Anda ambil padahal Anda lulusan S2 misalnya, itu zolim gitu menurut saya. Ya Anda perlu punya abundance mentality yang lebih luas. Gitu. Tapi dalam arti apa, dalam konteks tadi kalau misalnya teman-teman memang lagi dalam keadaan apa Ya, set awal gitu ya boleh diambil dulu kan gitu. Yes. Tapi jangan tutup kemungkinan, tutup keyakinan bahwa udah nggak ada lagi, cuman itu satu-satunya gitu. Jangan sampai kalau nggak ada yang udah dimakan lagi ya terima dulu gitu. Beberapa bulan nggak apa-apa. Tapi mindsetnya gitu. Oke, yang ini nggak apa-apa untuk makan hari ini, tapi value diri saya bukan segini. Yes, itu gitu. perlu ditanamin ya. Itu perlu ditanamin. Saya jauh lebih berharga dari ini, untuk itu saya akan jualan terus. Betul. Jual skill saya terus sampai nanti marketplace akan bayarin dengan high income skill. Gitu. Karena Anda udah punya high income skill, cuman belum punya high income gitu aja kan. Betul. Nah, iya dilakuin tapi dengan level mentalitas yang abundance gitu. Dengan kecerdasan emosional yang lebih baik. Gitu. Orang banyak banget punya kecerdasan intelektual tapi minim kecerdasan emosional. Ini yang terjadi di negara kita nih gitu. Setuju Mas Fadli. Karena kenapa? Ada banyak teman-teman yang sudah, bahkan yang pensiun ini ya, yang pensiun, mereka kebingungan loh Mas Fadli. Ketika sudah pensiun kebingungan, saya mau ngapain ya? Mau buka usaha, saya nggak punya skill usaha gitu ya kan. Akhirnya takut dan malahan jadi bangkrut. Mungkin ini dia. Seperti apa ya, contoh banyak juga lah teman-teman yang mungkin dari lingkungan kerjaan tadi ya kan, yang memang benar-benar ini toxic, ini sistemnya memang jelek gitu ya, dan dia nggak nyaman di sana, akhirnya dia nggak berani keluar. Kenapa? Hanya karena dia takut untuk dapetin income tambahan atau mencari peluang berikutnya gitu kan. Iya. Karena ada rasa takut tadi gitu. Betul. Di Jepang itu Mas Teguh, itu nggak ada obrolan umur pensiun loh. Umur pensiun nggak ada ya? Nggak ada. Ya umur pensiun menurut pemerintah ada. Cuman buat orang ketika dia sudah mengerjakan sesuatu dan dia sangat happy ngerjainnya, ya dia kerjain sampai mati. Gitu. Ngapain pensiun, kan masih bisa bermanfaat. Iya. Gitu. Diberhentiin, ya dia akan terus tanda kutip menjual dirinya untuk share skill dan knowledge-nya ke masyarakat, terus ngasih manfaat gitu. Entah bikin perusahaan sendiri, usaha kecil sendiri misalnya, bikin kolam sendiri, atau kolam rezeki ya, atau dengan menawarkan skillnya ke perusahaan lain yang tanpa ngelihat umur masih menerima, terus sampai terus kayak gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Fenomena di mana banyak orang yang pensiun tetapi stres dengan kondisi
nggak tahu lagi mau ngapain, Yes. itu kemungkinan besar karena saat dia bekerja memang itu juga sesuatu yang dia nggak terlalu happy. I Gitu. see. Ya. Jadi Oke. ya udah pensiun aja gitu. Pensiun dulu Udah, aja. Oke, udah Kak. pensiun dulu aja gitu. Ini jadi sesuatu yang dulu udah bertahun-tahun dia tunggu-tunggu dan akhirnya nyampe gitu kan. Jadi lebih happy pensiun. Tetapi mungkin karena tuntutan hidup, Yes. karena butuh penghasilan dan lain-lain, dia jadi stres karena punya tekanan. Aduh, gimana ya, harus terus menghasilkan sebetulnya, tapi nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Nah itu karena puluhan tahun kita berada dalam fase di mana kita nggak terlalu bahagia ngerjain kerjaan yang kita kerjain sebelum kita pensiun. Nah ini yang menurut saya harus teman-teman temukan apa gitu. Ya kayak contohnya saya nih gitu ya. Ya mungkin saya akan mencapai usia pensiun ya, insya Allah panjang umur gitu kan, Yes. umur 50, umur Amin. 60, mungkin umur 70 gitu ya dan seterusnya. Kalau saya masih punya tenaga dan pikiran yang sehat serta jiwa raga yang mampu sharing seperti ini, akan saya terusin gitu. Mental sharing ya gitu ya mungkin Mas Wali ya. Benar. Iya, gitu. Jadi nggak tahu mau ngapain itu karena Anda belum kenal sama diri Anda. Gitu. Waduh ya kan. Hati-hati ya teman-teman. Nih kalau apalagi banyak teman-teman yang milih dia punya ya udah punya income gitu ya, udah punya kerjaan, tapi pengen cepet pensiun dini mereka kan. Berharap bahwa aku udah bisa untuk hidup dengan uang pensiun ini gitu kan. Umur 40 tahun atau umur 50 tahun udah pensiun gitu, dengan tabungan itu, dengan modal itu, ya udah ini tinggal didepositin aja misalnya gitu kan. Tinggal dapat apa namanya? Dapat income dari depositnya itu kayaknya udah happy gitu kan. Nah, kalau misalnya cara itu pun diambil gimana Mas Fadli? Ya Boleh aja ya, boleh. boleh aja ya, tergantung aturan main hidup Anda. Ya lakuin aja nggak apa-apa. Lakuin aja ya. Yang penting teman-teman happy, ini dasarnya. Yes. Kalau nggak happy jangan. Gitu. Oke, Mas Fadli, masih berbicara tentang meningkatkan income tanpa rasa takut ini Mas Fadli ya. Berarti kan memang ada akar terlebih dahulu ya, ada akar masalah ya. Kenapa dia tidak mau melanjutkan atau kenapa dia nggak mau cari sampingan gitu ya, atau dia tidak mau buka usaha yang tanda kutipnya takut rugi gitu ya, atau takut ditipu misalnya gitu. Ya mungkin salah satunya adalah mungkin teman-teman udah pada tahu ya di sini untuk menghilangkan abundance mentality tadi ya, abundance block tadi ya menggunakan tap into your peace tadi ya gitu Mas Wali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kendala punya kendala seperti itu, silakan aja hubungi teman-teman edukasi consultant di bawah ini ya. Buka kolom deskripsi, cari link WhatsApp untuk bisa ngobrol sama tim education consultant kita. Oke. Itu ceritain aja apapun yang teman-teman alami hari ini, kondisi teman-teman apa, saya harusnya ngapain, itu kita ada banyak banget video yang bisa membantu Anda gitu ya. Yang penting teman-teman tahu, kan di sini kan udah makin banyak nih video di Kedamaian ID. Teman-teman mungkin nggak punya cukup waktu untuk sehari ngabisin semuanya kan gitu ya, tapi lebih cepat nanti kalau ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi dari Kedamaian ID. Ingat ya teman-teman ya, kalau misalnya memang punya teman atau misalnya di sini teman-teman ngacung deh ya, yes Mas Teguh atau Mas Fadli, saya merasa takut kalau misalnya saya buka bisnis, nah berarti itu ada mental block ya. Ada mental block ya. Nah silakan aja hubungi gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih Mas Fadli ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you teman-teman. See you. Dadah.